warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Suntara, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Soeherman dari program studi Diploma 3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai resiko tinggi terhadap kehamilan ibu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 terlalu. Nah, yang pertama itu terlalu muda atau premi muda, usia ibu kurang dari 20 tahun. Nah, yang kedua itu terlalu tua. Terlalu tua itu usia ibu lebih dari 35 tahun. Kemudian terlalu dekat. Untuk terlalu dekat itu jarak kehamilan atau persalinannya kurang dari 2 tahun. Nah, untuk yang keempat terlalu banyak, yaitu terlalu banyak anak. Misalkan anaknya lebih dari 4. Nah, untuk terlalu muda itu adalah ibu hamil pertama pada usia kurang dari 20 tahun, di mana kondisi panggul belum berkembang secara optimal dan kondisi mental yang belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran sebagai ibu. Nah, untuk resiko yang dapat terjadi pada kehamilan terlalu muda, yang pertama itu bayi lahir belum cukup bulan, kemudian perdarahan. Untuk perdarahan ini terjadi pada saat melahirkan, antara lain disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses evolusi. Kemudian lebih mudah mengalami abortus dan kelahiran prematur. Nah, kemudian ini ada beberapa dampak kehamilan risiko tinggi pada usia muda ya. Kedua itu ada terlalu tua. Untuk pengertian terlalu tua ini adalah ibu hamil pertama pada usia lebih dari 35 tahun. Pada usia ini organ kandungan menua, jalan lahir tambah kaku, dan ada kemungkinan besar ibu hamil mendapatkan anak cacat. Terjadi persalinan macet dan perdarahan. Untuk resiko yang dapat terjadi pada kehamilan terlalu tua atau prematur lebih dari 35 tahun adalah yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, preeklamsia. Kemudian yang ketiga, ketuban pecah dini, yaitu ketuban pecah sebelum persalinan dimulai. Yang keempat, persalinan macet. Ibu yang mengejan lebih dari 1 jam, bayi tidak dapat lahir dengan tenaga ibu sendiri melalui jalan lahir biasa. Kemudian yang kelima, perdarahan setelah bayi lahir. Kemudian yang keenam, bayi lahir dengan berat badan lebih rendah atau BBR. Berat badannya itu kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada dampak kehamilan resiko tinggi pada usia tua. Resiko kehamilan yang mungkin terjadi pada saat terjadi kehamilan usia ibu mencapai 40 tahun atau lebih. Terdapat risiko pada ibu dan risiko pada bayi. Sel telur itu kan sudah ada di dalam organ reproduksi sejak wanita dilahirkan. Namun, setiap bulan sel telur itu dilepaskan satu persatu karena sudah matang. Berarti, sel telur yang tersimpan selama hampir 40 tahun ini, usianya juga sudah cukup tua, karena selama itu sel telur mungkin terkena paparan radiasi. Untuk resiko pada bayinya itu kehamilan di atas usia 40 tahun beresiko melahirkan bayi yang cacat. Kecacatan yang paling umum adalah Down syndrome atau kelemahan motorik atau IQ rendah, atau bisa juga cacat fisik. Nah, kemudian adanya kelainan kromosom dipercaya sebagai resiko kehamilan di usia 40 tahun. Nah, kemudian resiko pada ibunya, kehamilan di usia ini sangat rentan terhadap kemungkinan komplikasi seperti plasenta previa, preeklamsia, dan diabetes. Nah, untuk resiko keguguran juga akan meningkat hingga 50% saat wanita menginjak usia 42 tahun. Terjadi perdarahan dan penyulit kelahiran. Nah, kemudian yang ketiga itu ada terlalu dekat jarak kehamilan atau persalinan. Untuk pengertiannya, terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun atau 24 bulan. Kondisi rahim ibu belum pulih, waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi kurang. Nah, resiko yang dapat terjadi itu yang pertama keguguran, kemudian anemia,
bayi lahir belum waktunya, kemudian BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian cacat bawaan, tidak optimalnya tumbuh kembang balita. Alasan yang perlu diketahui adalah kondisi rahim ibu belum pulih, kemudian dapat mengakibatkan terjadinya penyulit dalam kehamilan dan waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayinya kurang. Untuk menjaga jarak antara kehamilan memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah memberikan waktu istirahat untuk mengembalikan otot-otot tubuhnya seperti semula. Kemudian untuk memulihkan organ kewanitaan wanita setelah melahirkan. Rahim wanita setelah melahirkan beratnya menjadi 2 kali lipat dari sebelum hamil. Untuk mengembalikannya ke berat semula membutuhkan waktu sedikitnya 3 bulan. Itu pun dengan kelahiran normal. Untuk kelahiran dengan cara sesar membutuhkan waktu lebih lama lagi. Kemudian untuk menyiapkan kondisi psikologis ibu yang mengalami trauma pasca melahirkan karena rasa sakit saat melahirkan atau saat dijahit, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat wanita siap lagi untuk hamil dan melahirkan. Kemudian bagi wanita yang memiliki riwayat sesar, bayi lahir cacat, preeklamsia, dianjurkan untuk memberikan jarak antar kehamilan yang cukup karena mereka memiliki resiko lebih besar daripada wanita dengan riwayat kelahiran normal, dan supaya bayi yang sudah lahir mendapatkan ASI secara eksklusif dari ibunya. Nah, kemudian yang terakhir itu terlalu banyak anak. Untuk pengertiannya adalah ibu pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 kali atau lebih. Kemungkinan akan ditemui kesehatan yang terganggu, kekendoran pada dinding perut, tampak pada ibu dengan perut yang menggantung. Nah, untuk resiko yang akan terjadi itu kelainan letak, persalinan letak lintang atau robekan rahim pada kelainan letak lintang, kemudian persalinan lama, perdarahan pasca persalinan. Nah, untuk alasan yang perlu diketahui adalah dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kehamilan, kemudian dapat menghambat proses persalinan seperti kelainan letak. Nah, untuk yang terakhir itu tumbuh kembang anak kurang optimal. Untuk dampak dari terlalu sering atau terlalu banyak melahirkan dan kehamilan itu, yang pertama ada resiko plasenta previa dan plasenta akreta meningkat. Plasenta previa adalah kelainan letak plasenta yang seharusnya di atas rahim malah di bawah, sehingga menutupi jalan lahir. Kemudian usia ibu yang terlalu tua juga menyebabkan resiko kecacatan janin. Komplikasi pada ibu yaitu preeklamsia atau diabetes gestasional, dan resiko bayi dilahirkan prematur akibat jaringan parut dari kehamilan sebelumnya bisa menyebabkan masalah pada plasenta bayi. Nah, untuk pencegahannya itu bagaimana sih kita dapat mencegah dan menangani 4 terlalu tersebut dengan cara pelayanan KB berkualitas pasca persalinan, pasca keguguran, pelayanan KB berkualitas pasca persalinan dan pasca keguguran. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif dan pemanfaatan kerjasama lintas program dan sektor, antara lain dengan menjalin kemitraan dengan Pemda, organisasi, dan profesi. Nah, untuk yang ketiga itu peningkatan partisipasi perempuan, keluarga, dan masyarakat, antara lain dalam bentuk meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya pencegahan 3 terlambat, yaitu terlambat dalam mencapai fasilitas, kemudian terlambat dalam mendapatkan pertolongan, kemudian terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Kemudian terdapat manfaat yang akan diperoleh dalam menghindari 4T atau 4 terlalu. Yang pertama, bagi kehamilan yang akan terjadi adalah kehamilan yang diinginkan, maka proses kehamilan dan persalinan dapat dilalui dengan aman dan sehat. Yang kedua, ibu akan mempunyai kesehatan reproduksi yang prima dan memiliki waktu yang cukup untuk merawat diri dan keluarga. Untuk yang ketiga, anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehat, cerdas, dan mempunyai peluang
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, untuk yang keempat itu keluarga mempunyai peluang untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kesejahteraan. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.